Oke teman-teman, kali ini saya pengen buat video tentang suatu masalah yang sangat jarang sekali dibicarakan oleh orang. Bahkan ketika gua riset di sebuah YouTube atau sebuah platform media sosial, di situ jarang sekali dibahas tentang posisi yaitu sebagai tenaga penagihan di suatu perusahaan tertentu, atau mungkin kita melakukan penagihan secara pribadi. Seorang penagih atau yang disebut biasa debt collector biasanya memiliki citra yang negatif. Seseorang yang tidak peduli dengan orang lain, seseorang yang sangat kasar, seseorang yang sangat pemarah. Sehingga ketika saya mencari tentang debt collector, di situ hanya didapat bahwa cara menghadapi debt collector, cara menghindari debt collector, tidak ada sesuatu yang membahas tentang bagaimana sih kita menjadi debt collector yang baik. Oleh sebab itu terkadang karena kekurangan informasi itu, sehingga para penagih hutang ini mereka melakukan pekerjaannya ya secara otodidak. Mereka melakukan sesuai dengan apa yang sudah mereka lihat di lingkungan mereka atau di orang lain yang biasa mereka melakukan penagihan. Padahal sebenarnya dalam penagihan itu ada cara yang bisa kita lakukan. Jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menagih seseorang, atau biasa kalau kita dalam suatu perusahaan kita menagih nasabah kita yang sudah macet. Terkadang kita mengabaikan hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalnya seperti ketika kita menagih, kita menggunakan kata-kata yang kasar. Ketika kita menagih, kita menggunakan kata-kata yang bersifatnya ancaman. Atau ketika kita menagih, kita tidak peduli dengan bagaimana nasabah tersebut, bagaimana kondisi nasabah tersebut. Yang penting kita tahunya kita menagih apa yang sudah diambil dari kita, seperti itu. Nah, terkadang disitulah yang menyebabkan bahwa seorang nasabah itu akhirnya merasa playing victim. Maka dari itu terkadang saya berpikir bahwa kita ini sebenarnya seorang penagih itu adalah seorang negosiator, di mana kita bisa bernegosiasi dengan nasabah sehingga nasabah itu bisa membuka pikirannya, membuka wawasannya, atau membuka pola pikirnya sehingga dia bisa berusaha kembali dan bisa mulai membayar secara perlahan sehingga hutang-hutangnya bisa terselesaikan. Nah, jadi dalam penagihan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita memastikan dulu apakah benar debitur ini adalah debitur yang kita akan kunjungi. Kita harus pastikan bahwa debitur ini sesuai datanya. Jangan sampai hanya namanya sama atau hanya katanya orang itu dia di sini, tapi kita harus memastikan dulu apakah dia benar debiturnya atau bukan. Lalu yang kedua, kita harus memastikan kita ini dari pihak mana. Misalnya dari perusahaan mana atau dari identitas kita dari mana. Kita harus memperkenalkan kepada nasabah. Lalu yang berikutnya, kita mulai mungkin menggali informasi tentang nasabah. Kita menggali kenapa dia bisa macet, apa alasannya dia tidak datang ke kantor, atau apa alasannya dia tidak mau membayar hutangnya kembali. Karena biasa debitur itu tidak datang ke kantor bukan karena dia tidak mau tahu dengan kondisi kreditnya, tapi karena dia mungkin merasa bersalah sehingga dia tidak perlu lagi datang ke kantor, atau dia mau datang ke kantor tapi aduh nanti saya malah dimarah, nanti saya malah dimaki, atau seperti apa. Jadi itulah fungsinya kita untuk datang ke mereka, untuk memberitahukan, menggali informasi kenapa, ada apa, ada masalah apa. Nah, dari informasi-informasi itu kita mulai bisa menggali strategi yang harus kita lakukan terhadap debitur itu. Misalnya seperti ajak dia untuk mulai membayar pelan-pelan. Meskipun tidak sesuai dengan angsuran, setidaknya ada pembayaran yang dia lakukan. Lalu yang kedua, mungkin memotivasi. Kita mengerti keadaan debitur, lalu kita memotivasi debitur agar debitur itu mau membayar kembali hutang-hutangnya. Lalu yang berikutnya adalah kita mulai menjalin hubungan atau komunikasi dengan debitur, sehingga mungkin ketika pertemuan pertama kita tidak bisa mendapatkan kesepakatan, mungkin dengan pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya kita bisa mendapatkan kesepakatan. Atau mungkin kita mulai membuka wawasan bahwa apa yang bisa kita lakukan, apa yang hendak dia lakukan. Mungkin biasa ada debitur yang mengatakan, saya ada rumah, saya ada tanah, tapi saya mau menjual, saya bingung mau jual kemana. Nah, di situ mungkin kita bisa memfasilitasi, kita membantu untuk menjual bangunan atau tanahnya. Tetapi apabila debitur itu tidak memiliki etikat yang baik,
ya mau tidak mau kita harus proses secara hukum. Kita katakan bahwa ibu apabila tidak membayar, ya kita akan proses secara hukum. Nah, kalau secara hukum melalui pengadilan atau pra pengadilan dia tetap tidak mengindahkan atau tidak kooperatif, maka ya langkah terakhir adalah kita melelang agunannya. Namun kalau apabila kita tidak mendapatkan agunannya atau agunannya ternyata tidak diikat secara notarial, ya mau tidak mau kita harus melakukan pendekatan secara terus-menerus. Dan berikutnya lagi, terkadang kita merasa bahwa kita sebagai tenaga penagihan itu merasa bahwa pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang jahat. Itu yang paling sering saya temui ketika saya bertemu dengan teman-teman yang bagian penagihan. Mereka merasa bahwa hati nuraninya tidak ada di situ. Mereka merasa terbeban ketika harus datang kepada nasabah. Padahal mindset yang harus kita bangun adalah kita datang apabila debitur tidak macet, tidak mungkin kita datang. Artinya kenapa kita datang adalah karena debitur itu tidak membayar. Apabila debitur tidak kredit, debiturnya lancar, kita tidak mungkin datang. Jadi kita datang itu bukan seperti penjahat yang datang karena tidak ada sebab, tapi kita datang itu karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Debitur itu tidak bisa melakukan kewajibannya. Setiap orang kredit pasti ada perjanjian. Nah, apabila perjanjian itu tidak terpenuhi, maka ya kita berhak, dan dia pun harus siap menerima kita. Dan kita datang bukan seperti eksekutor, tetapi kita datang sebagai negosiator. Kita datang sebagai seseorang yang bisa memberikan solusi. Nah, itulah yang mungkin saya ingin sampaikan, agar teman-teman sekalian yang mungkin bekerja dalam bidang penagihan, kita tetap bisa melakukan hal yang positif, kita tetap berpikir positif, jangan merasa bahwa kita ini adalah pekerjaan yang kotor atau pekerjaan yang jahat, tapi kita harus bisa tetap positif bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang baik. Kita membantu nasabah untuk keluar dari hutangnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin kita sharing, silahkan tulis di kolom komentar.